Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Berliana Putri dengan NIM 2248201073 dari kelas 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nutraceutikal. Untuk pendahuluan, nutraceutikal yaitu jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia atau zat kimia tanaman non-nutrif yang memiliki khasiat perlindungan atau khasiat mencegah penyakit di dalam makanan. Nutraceutikal di era postgenomik. Pada era postgenomik membuktikan bahwa buah-buahan dan sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular karena mengandung antioksidan, beta-karotin, dan asam askorbat. Ada 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraceutika dalam tubuh, yaitu yang pertama, dosis yang dikonsumsi dalam makanan, yang kedua, jenis kelamin dan usia, dan yang ketiga, ada lingkungan. Selanjutnya, fitokimia atau karotenoid. Fitokimia yaitu bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah-buahan dan sayuran. Fitokimia memiliki khasiat antioksidan yang cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, seperti karotenoid yang membuat jagung menjadi kuning, wortel yang membuat menjadi warna jingga kemerahan, dan tomat menjadi warna merah. Karoten dapat melindungi dari kanker hati dan kanker paru-paru. Karotenoid tidak larut dalam air, tetapi mudah diserap minyak. Likopen, lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Likopen yaitu bahan fitokimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengkonsumsi buah-buahan. Likopen dikenal sebagai antioksidan dan berperan menonaktifkan radikal bebas. Selanjutnya lutein yaitu suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid yang ada di dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung sebagai antioksidan serta berperan sebagai nutrisi mata. Yang ketiga ada zeaxanthin, merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Dan yang terakhir ada astaxanthin, yang bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Selanjutnya ada terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau dapat mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraceutikal ada 2, yaitu yang pertama ada produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui, namun belum ada standarisasi. Yang kedua ada produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Kerusakan bahan pangan. Bahan pangan yang dibiarkan dalam udara terbuka seperti suhu kamar akan mengalami kerusakan. 2 faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan yaitu pertama ada jenis bahan pangan atau makanan dan kedua kondisi lingkungan. Seperti yang tertera pada gambar, contoh kerusakan pada bahan pangan. Selanjutnya tanda-tanda kerusakan. Tanda-tanda kerusakan yang pertama, tekstur dari lunak menjadi keras seperti tepung. Yang kedua, tekstur dari keras menjadi lunak, contoh kentang dan wortel. Yang ketiga, rasa menyimpang, seperti sirup menjadi asam. Dan yang keempat, aroma menyimpang, contoh telur, ikan, dan daging. Klasifikasinya, bahan pangan mudah rusak, contoh susu, ikan, dan telur. Bahan pangan agak mudah rusak, contoh buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak, contoh sereal dan kacang-kacangan, yang aman disimpan dalam waktu atau jangka waktu yang panjang. Penyebab dari kerusakan tersebut yang pertama, pertumbuhan dan aktivitas mikroba, kedua, aktivitas enzim dalam bahan pangan, ketiga, aktivitas serangga dan parasit, yang keempat, kandungan air, yang kelima, suhu, keenam, udara, ketujuh, oksigen, dan yang ke-8, waktu penyimpanan. Jenis kerusakan. Yang pertama, kerusakan mikrobiologis, kedua, kerusakan mekanis, 3, kerusakan fisik, 4, kerusakan kimia, dan yang kelima, kerusakan biologis. Mencegah kerusakan bahan pangan. Yang pertama, pengawetan suhu tinggi. Penggunaan suhu tinggi merupakan metode pengawetan makanan yang efektif untuk mencegah kerusakan.
Yang kedua, pengawetan kimia. Pengawetan kimia digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Dan yang ketiga ada pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawetan bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air. Dengan mengurangi kadar air, maka pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi akan terhambat, sehingga bahan pangan menjadi lebih tahan lama. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.